Hai, untuk episode kali ini saya akan membahas film-film yang saya nilai terbaik untuk tahun 2020. The Talkies, ngomongin film Bersama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies, ketemu lagi bersama saya Bayu. Pada episode kali ini saya akan bercerita tentang film-film pilihan saya untuk tahun 2020. Tapi sebelum itu, mohon subscribe-nya. Saya lihat banyak yang menonton channel ini belum subscribe. Subscribe Anda sangat membantu kami. Jake, my boyfriend. It's snowing. Winter is coming in. We have a real connection. A rare and intense attachment. Ya, saya memilih 9 film yang saya sukai di tahun 2020. Peringkat 9 adalah I'm Thinking of Ending Things. Ini sebuah film dari Charlie Kaufman. Sebetulnya ini film yang agak depressing dan aneh, tapi anehnya saya bisa enjoy. Mungkin walau banyak keanehan terjadi di film ini, tapi kita masih bisa nangkep maksudnya. Saya coba bandingkan dengan film yang mendapat review bagus lain, The Science of Fictions, yang kira-kira sama anehnya, tapi saya kurang bisa nangkep maksudnya. Dari awal Aca pindah ke sekolah ini, 1 detik lihat Iqbal di perpustakaan, Aca itu langsung suka sama Iqbal. Minta nomor teleponnya. Buat apa? Buat pacaran. Gak mau. Untuk peringkat 8 saya memilih Mariposa. Film yang dibintangi Zara dan Angga berasa hangat dengan warna-warna pastel yang ditampilkan di filmnya. Saya sendiri sudah coba baca source aslinya di Wattpad yang saya nilai sangat cringe. Dialog-dialognya kurang oke. Mariposa di Wattpad ini merupakan salah satu cerita yang terbanyak dibaca oleh pembaca Wattpad. Tapi saya sadar bahwa yang terbanyak itu bukan berarti yang terbaik. Untungnya filmnya bisa keluar dari cringe yang saya baca di Wattpad-nya. Itu karena penampilan yang luar biasa dari Angga dan Zara. Selamat siang Iqbal, hari ini 5 hari menjelang lebaran, situasi lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama ini siang ini terpantau ramai lancar, bahkan sesekali situasinya sangat lengang, begitu tidak ada kepadatan yang cukup berarti. Film pilihan saya berikutnya nomor 7, Mudik. Mudik salah satu film Indonesia favorit saya. Penampilan luar biasa dari Putri Ayudhya dan Ibnu Jamil. Ini film road movie ya. Ia bisa mengaduk perasaan penonton. Walau saya agak kurang struck dengan endingnya, tapi film ini tetap wajib ditonton. Mau sampai kapan kita kayak gini? Kamu nggak bisa terus-terusan lari kayak gini. Berikutnya nomor 6, kembali film Indonesia, Humba Dreams. Film dari Riri Riza dan Miles tentang bagaimana seorang pemuda menggeser prioritasnya dari kesibukan kuliahnya di Jakarta menjadi kecintaannya terhadap kampungnya Sumba dan seorang wanita. In times of old, the world was full of wonder and magic. But times change. I'm a mighty warrior! Morning, Mom! Hey, birthday boy! By the laws of yore, I must dub thee a man today. Film berikutnya adalah film animasi dari Pixar, Onward. Film 3D animasi ini juga film yang berhasil memainkan emosi saya. Tentang perjuangan dua bersaudara yang mendapatkan kesempatan untuk bertemu ayahnya yang sudah meninggal. Ayah yang mereka sangat rindukan, yang sangat mereka cintai. Nah, mereka ada kesempatan untuk ketemu lagi. Pokoknya film tentang keluarga dan pengorbanan memang paling bisa menyentuh hati kita yang terdalam. What is this place? What's your name, honey? I'm Joe. I teach middle school band. Got it, go for it! Film berikutnya nomor 4, film
3D dari Pixar, Soul. Ya, Pixar lagi karena mereka merilis 2 film tahun 2020 dan dua-duanya keren. Kali ini tentang seorang musisi yang merasa hidupnya nggak berarti, mendapat kesempatan kedua untuk hidup lagi setelah dia mengalami kecelakaan tragis. Selain lucu, kita juga banyak mengambil hikmah dari film ini. Must have been sudden for you. You sound great. Yeah, right. What? You telling me you weren't feeling it? You were in it. We don't need to put them all out. I know, but we just need to film. Peringkat ketiga, The Sound of Metal. Film ini bercerita tentang seorang drummer grup metal yang tiba-tiba menjadi tuli. Drummer tersebut diperankan oleh Riz Ahmed. Kita bisa melihat bagaimana dia menghadapi masalah itu sesuai dengan 5 steps of grief, yaitu denial, anger, bargaining, depression, acceptance. We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're given permits or not, we're coming. We're going to Chicago to protest the Vietnam War. And there's no place to be right now but in it. We watched for a decade while these rebels without a job tell us how to prosecute a war. Nomor 2 pilihan saya adalah The Trial of Chicago 7. Ini dari penulis Aaron Sorkin, bercerita tentang pengadilan 7 orang yang terlibat di kerusuhan Chicago tahun 1968. Saya yakin film ini bisa berbicara di ajang nominasi Oscar. Ini salah satu film yang akting dan skripnya cakep. Frank Langella sebagai hakim antagonis sangat mengesankan. Film ini dibangun perlahan sampai klimaks film yang menurut saya sangat nendang. この汽車で40人以上の人が行方不明となっている。数名の剣士を送り込んだが、全員消息を絶った。ねんねんころり、こんころり。鬼が来ようとこんころり。Peringkat 1 yang saya pilih adalah Demon Slayer Mugen Train. Film terlaris di Jepang yang mengalahkan rekor hampir 20 tahun Spirited Away. Memang bukan tanpa alasan penonton pada datang untuk menonton film ini. Saya sendiri adalah penggemar serialnya yang masih bisa ditonton di Netflix, 26 episode. Film ini merupakan kelanjutan langsung dari episode ke-26. Fighting scenes di film ini udah jelas banyak yang bahas. Keren banget. Tapi yang terutama adalah film ini berhasil memainkan emosi kita. Pertama ada komedinya yang diperlihatkan oleh Eniusuke dan Zenitsu. Terus pacing yang pas, animasi 2D mix with 3D yang penggunaannya tepat. Selain animasinya, soundtrack film ini juga top. Final fight scene antara Akaza versus Rengoku benar-benar dikoreografi dengan baik. Setelah menonton film ini, saya benar-benar terbawa emosi. Sehingga film inilah yang saya pilih untuk menjadi film terbaik di tahun 2020. Nah, itulah film yang saya pilih sebagai film terbaik di tahun 2020. Bagaimana pendapat kalian? Apakah setuju dengan pendapat saya? Silahkan komen. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam.